Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pada Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Ar-Rayyibah Hanifidah, dan juga Miss Alfi Kepala Sekolah MA Al-Quran Ar-Rayyibah Hanifidah, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya, orang tua, terutama orang tua saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan yang selalu sayangi, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang selalu saya banggakan. Oke, perkenalkan, nama saya Niswatul Janati. Saya kelas 9 dari MTS Al-Quran Ar-Rayyibah Hanifidah. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran IPA tentang generatif pada tumbuhan. Oke, yang pertama, pada pengertian generatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan alat jantan dan alat betina. Jadi generatif itu bisa terjadi karena ada pengembarbiakan dengan alat kelamin jantan dengan alat kelamin betina. Dan yang pertama itu ada penyerbukan polinasi, itu dibantu dengan lebah. Jadi dia itu penyerbukannya itu dibantu dengan lebah. Jadi dia itu seperti lebah. Biasanya kalian kan pernah ya melihat tanaman-tanaman terus di situ ada lebah. Nah, itu berarti disebut penyerbukan polinasi. Dan kedua itu ada crop terogami, itu dengan kelelawar. Jadi dia itu penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Contohnya itu adalah tanaman kaktus. Dan yang ketiga itu ada antropogami, yaitu antropogami itu adalah generatif pada tumbuhan yang dia itu perkembangbiakannya itu dibantu dengan manusia. Contohnya itu adalah bunga anggrek. Nomor keempat itu ada ornitogami, yaitu dibantu oleh burung, seperti tanamannya itu cangking dadap. Nah, kalau kalian tidak tahu, kalian tinggal lihat di Google aja. Yang kelima itu ada anemogami, itu dibantu dengan angin, seperti tumbuhan pada jagung. Nah, jagung kan itu kan mesti kalian lihat, kalau bagi penanam jagung mesti kalian tuh kalau anginnya kencang mesti kan itunya kan jatuh ya, pakai bunga-bunga, bukan bunga sih itunya pokoknya. Dan yang keenam itu ada entomogami, yaitu dibantu dengan lebah ya, sama tadi seperti penyerbukan polinasi, yaitu contohnya itu adalah bunga matahari. Jadi bunga matahari itu pengambiakan itu dibantu oleh lebah ya. Dan yang kedua itu ada penyerbukan, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu adalah bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Nah, jadi bunganya itu ini ya, serbuk sarinya itu menempel pada putik yang bunganya itu bunganya itu berbeda jenis. Jadi mereka itu jenisnya itu nggak sama, beda jenis ya. Dan yang kedua itu ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu adalah dari bunga tumbuhan lain atau tumbuhan asal polen yang tergolong sejenis sama. Jadi ini adalah penyerbukan silang, itu adalah jadi bunganya itu dari tumbuhan lain, tapi dia itu sama sejenis, seperti bunga mawar merah dengan mawar putih. Dan yang ketiga itu ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari yang menempel pada putik bunga lain pada tumbuhan itu juga. Dan yang keempat itu ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang menempel pada putik bunga itu sendiri. Oke, yang ketiga itu ada tanaman juga ya, ini tanaman yang berbiji ya. Itu ada antropokori, yaitu biji bantuan jadi antropokori itu adalah generatif yang dibantu dengan manusia, yang dibantu dengan itu perkembangan dibantu oleh manusia, seperti contoh tanamannya itu ada jagung, padi, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada hidrokori, yaitu dengan bantuan air seperti tunas kelapa. Jadi tunas kelapa yang baru ada kelapanya sedikit gitu di sampingnya. Nomor ketiga itu ada anemokori. Anemokori adalah bantuan angin. Anemokori itu seperti tanaman perkembangbiakan itu dibantu oleh angin. Itu seperti contohnya itu adalah bunga dadalion. Bunga dadalion itu biasanya sering kita jumpai di rumah bagi orang yang punya. Dan hidrokori dan ini dibagi menjadi
Generatif tumbuhan perkembangbiakan biji itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada zookori, yaitu zookori itu adalah hewan. Zookori itu adalah hewan ya, hewan-hewan yang membantu perkembangbiakannya tumbuhan. Itu ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada entomokori, yaitu perantara serangga. Itu contohnya adalah wijen. Dan Chiropterokori itu adalah perantaranya itu dengan kelelawar. Contohnya itu adalah pepaya. Alat perantaranya itu kelelawar. Dan ini ada Ornithopori, yaitu burung. Dia itu membantu pertumbuhan pohon beringin ya. Dan yang terakhir itu ada Mamokori, yaitu mamalia seperti biji kopi. Oke, coba yang terakhir itu ada dormansi, yaitu dormansi adalah peristiwa biji yang mengalami masa istirahat dan berakhirnya masa dormansi, yaitu ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut tahapan perkecambahan. Jadi dia itu tambah ya guys. Dan lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhannya itu berbeda-beda. Dan masa dormansi itu biji diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Jadi jangan memberi perlakuan yang sama, nanti dia bisa-bisa nggak tumbuh. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf seterusannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.